Berikut ini saya jelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi kasir toko portable. Ini adalah tampilan awal halaman aplikasi kasir toko. Anda dapat langsung masuk sebagai pemilik toko. Untuk pertama kali menggunakan password secara defaultnya adalah admin. Anda bisa langsung klik OK. Nah, ini halaman awalnya. Anda dapat melihat menu-menunya dengan menggeser ke kanan. Ini pertama kita melakukan pengaturan kategori toko. Anda dapat pilih toko Anda termasuk kategori yang mana. Nama pemilik misalnya Iwan. Terus nama tokonya misalnya Laris. Nama perusahaan silakan Anda isi jika ada perusahaan. Nomor teleponnya, alamat singkat, terus markup harga. Ini fungsinya untuk menaikkan harga secara cepat untuk semua produk, misalnya untuk momen hari raya atau tahun baru. Informasi-informasi ini nanti akan tampil di struk belanja dari aplikasi ini. Lalu simpan. Nah, udah tersimpan. Langkah pertama kita mengisi kategori produk. Kebetulan ini udah ada elektronik dan rokok. Anda dapat menambahkan sendiri sesuai dengan apa yang ada di toko Anda. Lalu mengisi data produk. Data produk ini ada dua jenis produk, misalnya ada produk barang dan produk jasa. Untuk produk jasa biasanya digunakan untuk misalnya bengkel, di situ ada servis, atau di tempat lain yang menyediakan berupa produk jasa. Yang tambah barang, misalnya kita pilih kategori rokok. Misalnya kasih rokok, kasih nama rokok, misalnya Surya. Kode produk, jika rokok itu ada barcode-nya, bisa isi dengan kode barcode, atau jika nggak ada kita kasih singkatan saja, misalnya SRY. Sebaiknya singkatan berdasarkan atas nama produk sehingga kita mudah untuk menghafal kode produk ini. Kode produk ini nanti mudah digunakan untuk pencarian secara cepat data produk. Selanjutnya ini ada unit, piece misalnya, ini beratnya misalnya 20 gram, harga dasarnya misalnya 10.000, lalu harga jualnya misalnya 12.000. Nah, lalu simpan. Kita mengisi stok. Baca ini kasih stok 100.000 lah. Nah, kita sudah berhasil mengisi data produk rokok Surya. Di sini selanjutnya ada paket diskon. Paket diskon itu digunakan untuk memberikan promo diskon, misalnya untuk pembelian 4 piece dapat potongan 5%. Langsung contohkan saja, misalnya ini untuk pembelian sejumlah 4, maka akan mendapat potongan 5%.
simpan. Di sini kita sudah memasukkan paket diskon untuk rokok Surya. Ini artinya jika pembelian lebih besar atau sama dengan 4 piece, maka akan mendapatkan diskon 5%. Itu paket diskon. Selanjutnya ada level harga. Level harga ini biasanya digunakan untuk grosir-grosir, di mana satu buah produk memiliki beberapa tingkatan harga. Misalnya kita kasih contoh Surya. Misalnya untuk grosir level 1 kita kasih harga 11.800 misalnya. Simpan. Nah, misalnya kita bikin lagi, kasih lagi. Untuk grosir level 2. Misalnya kita kasih harga 11.500. Simpan. Jadi ini rokok Surya sudah memiliki 3 buah harga grosir 1, harga grosir 2, dan harga standar. Nah, itu untuk level harga. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung praktek transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan kita klik keranjang, pilih produk, misalnya rokok Surya. Untuk tadi yang ini kita bisa mengedit jumlah, misalnya belinya 2. Nah, ini untuk harga. Tadi kan ada level harga, itu kita bisa klik ini. Nah, kita mau kasih harga apa? Grosir, eceran, atau standar. Grosir 1, grosir 2, atau harga standar eceran. Nah, sementara pakai harga asli aja. Simpan. Nah, ini jika pembelian 2 biji, 2 piece, kan harganya 12.000, maka 24.000. Nanti misalnya pembelian 4, tadi kan ada paket diskon, jika beli 4 piece maka diskon 5%. Coba kita masukkan angka 4. Nah, nanti otomatis mendapat potongan 5%. Karena tadi ada aturan paket diskon, jika membeli lebih besar atau sama dengan 4 akan mendapat potongan 5%. Seperti itu. Misalnya 2 saja. Misalnya kita mau pakai harga grosir 1. Nah, otomatis nanti pakai harga grosir 1. Untuk menyelesaikan transaksi, kita bisa langsung bayar tunai. Simpan. Kita bisa langsung print jika ada printer bluetoothnya, atau kita email, atau kita bisa melihat struk belanjanya. Ini kita bisa share teksnya atau share gambarnya, struknya. Nah, ini selesai. Kita bisa melihat di sini ada grafik transaksi usernya 23.600. Nah, untuk transaksi retur penjualan, pembelian, dan retur pembelian kurang lebih caranya sama. Saya jelaskan bagian yang lain. Misalnya ini ada pengeluaran. Pengeluaran ini bisa dimasukkan di sini. Pengeluaran untuk selain untuk jual beli, misalnya buat gaji karyawan atau apa, itu bisa masukkan transaksi pengeluaran di sini.
atau pemasukan dari hal lain, hutang piutang juga ada, data customer, data operator ini. Operator itu fungsinya untuk karyawan di mana memiliki hak akses berbeda dengan pemilik toko. Misalnya kita bikin operator, username-nya A, password-nya A, kasih nama operator. Hak aksesnya ini kita bisa atur, ada penjualan atau penjualan. Kebetulan kita kasih aja hak akses ke penjualan saja. Nanti simpan. Nah, kita bikin satu buah operator. Nah, kita bisa coba keluar. Nah, kita masuk sebagai operator. Tadi username-nya A, password-nya A. Nah, tadi kan operator hanya diberikan izin penjualan, maka menunya hanya ada menu penjualan saja. Itu maksudnya dari operator. Jadi karyawan Anda itu hanya dapat mengakses menu penjualan saja, dia nggak bisa ngelihat harga dasar dan lain-lain. Nah, ini maksudnya fungsi operator. Logout. Kita masuk sebagai pemilik toko lagi. Tadi operator. Untuk data customer mungkin bisa dipahami sendiri atau pelajari sendiri, dan supplier. Cashbox ini fungsinya untuk mengelompokkan keuangan Anda. Misalnya Anda ada di bank atau di kas, itu sehingga Anda dapat mudah mengecek uangnya berapa di setiap cashbox. Nah, ini ada arus uang dari penjualan. Ini ada laporan harian, omsetnya 23.600, labanya ada, produk terjual ada, laporan harian, bulanan, tahunan, dan laporan saldo. Nah, itu kira-kira. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kunjungi Facebook kami ya. Nah, ini saya jelaskan masalah pengaturan password. Password defaultnya kan tadi admin, sebaiknya diganti untuk keamanan agar karyawan tidak masuk membuka-buka data aplikasi Anda. Ini bisa Anda ganti sendiri selain admin. Terus ini ada fungsi backup data. Kita dapat backup datanya, sebaiknya sering-sering melakukan backup untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena namanya perangkat elektronik kan kadang kita nggak tahu, entah jatuh, hilang, atau rusak. Itu kan baik rusak secara hardware-nya atau software-nya ya gitu. Kita kan nggak tahu kapan itu terjadi. Sebaiknya maka sering-seringlah melakukan backup. Terus restore data. Ini backup itu nanti ke Dropbox, otomatis upload. Restore kita bisa mengembalikan datanya. Nah, mungkin secara singkat itu. Jika ada pertanyaan, Anda dapat kunjungi
Facebook dengan klik ini Facebook. Nah, silakan like halaman Facebook kasir toko. Jika ada pertanyaan silakan melalui Facebook agar kita mudah untuk berkomunikasi. Demikian, mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.